Ya, pagi hari ini saya perjalanan menuju gedung DPR di tengah-tengah pandemi yang begitu berat melanda kita semua, termasuk Jakarta. Saya tetap akan terus bekerja dan berusaha menyelesaikan berbagai problem yang itu menjadi beban rakyat. Di antaranya adalah beban para nelayan di Pantai Matras dan beberapa pantai lainnya di Pulau Bangka. Hari ini saya mengundang Pak Gubernur dan para bupati yang memiliki wilayah teritorial yang di dalamnya ada kegiatan eksploitasi penambangan timah di pantai. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita juga mulai berpikir tentang masa depan. Kan kalau eksploitasi itu pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu pasti berdampak pada hilangnya mata pencaharian. Jangankan nanti, sekarang pun para nelayan sudah kehilangan mata pencaharian. Ditambah yang menjadi problem lagi adalah seringkali pembangunan, eksploitasi sumber daya alam itu tidak memberikan dampak pada warga sekitar. Karena yang kerjanya orang lain, hasil pajaknya juga ditarik oleh negara, kemudian dibagi ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan seringkali itu tidak berdampak pada dukungan finansial bagi masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencaharian. Jadi dalam pandangan saya, kalau habitat ekosistem lautnya sudah rusak, terumbu karangnya sudah hancur, kan dikasih perahu yang bagus juga tidak ada arti mencari ikannya di mana. Dan kalau cari ikannya jauh ke tengah dengan perahu besar, nelayan-nelayan kecil itu tidak akan mampu. Mereka memiliki keterbatasan dalam kemampuan modal mereka. Sehingga diperlukan sikap-sikap arif bagi kita semua. Bukan anti penambangan, tetapi kita harapkan penambangan tidak berdampak pada hancurnya ekosistem laut, tidak berdampak pada hilangnya pekerjaan para nelayan, dan tidak berdampak juga hanya dinikmati oleh beberapa orang, oleh perusahaannya saja. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Saya tidak memiliki niat-niat politik apapun, kecuali dalam diri saya satu saja. Siapapun dia, dari kelompok manapun dia, golongan apapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, kalau sudah menyangkut kemanusiaan, adalah hal yang mesti sekemampuan saya bisa membantu. Dan kawan-kawan di Komisi 4, saya akan terus bekerja membantu menyelesaikan berbagai problem, mempertemukan kedua belah pihak untuk sama-sama kita mencintai negeri ini, kita menjaga negeri ini, kita mencintai alam ini, kita menjaga alam ini, satu sama lain bahu-membahu, saling bergotong royong, saling berbagi demi kebaikan bangsa. Inilah harapan yang saya inginkan. Mudah-mudahan semua masalah ada solusinya. Mudah-mudahan ketersesatan ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan sesuatu yang buntu ada rekonsiliasinya. Inilah harapan kita semua. Semoga semua kawan-kawan dimanapun berada dalam keadaan sehat. Siapapun yang sering mendoakan saya doakan kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Dan yang tidak mendoakan saya juga saya doakan akan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia, sejahtera bersama keluarganya. Yuk kita di pagi yang hujan ini kita tetap semangat bekerja demi kebaikan kita semua. Terima kasih.
Tas cek tas meridinya tas. Masa depan mana yang lamun bandel gitu tas. Kelengkapan kamu untuk nemuin bapak kamu sudah lengkap. Beras, minyak goreng, telur. Kamu cara ngelihatnya jangan begitu, fokus. Itu ada cara melihat cara melihat melecehkan sesuatu, nganggap sepele, nganggap remeh, gitu kan? Telur, kursi roda, susu, sabun cuci, handuk, sikat gigi, kue, udah lengkap. Artinya kamu datang ke bapak kamu membawa kebaikan, bukan nilainya, tapi kebaikan yang dibawa. Cuman itu cara mandang kamu itu masih ada sisi hatinya kacau, mandang sesuatu yang meremehkan, nganggap main-main, nganggap sepele, nganggap nggak ada artinya. Nah itu nggak boleh, harus dibersihkan. Karena kenapa ngomong berulang-ulang harus dibersihkan, harus diperbaiki, terus diperbaiki, karena kita sayang. Karena kalau kamu lepas sama orang lain, nanti dua hal, bisa kamu sengsara akhirnya berbuat yang tidak baik, kamu menjadi bermasalah dalam hidupnya sepanjang masa. Bisa kamu dibawa sama orang lain untuk dilatih berbuat ketidakbaikan. Hey buat ketidakbaikan gitu loh. Bisa berbuat ketidakbaikan. Nah kamu kan bahaya hidup kamu gitu. Itu sekarang gini, ayo sekarang kan udah mau ketemu bapak. Nah fokus, mau ikut bapak, kita serahin ke bapaknya, ke kakak kamu yang di Cilamaya. Mau ikut pendidikan pesantren dengan baik, berubah diri jadi orang yang memiliki manfaat. Pilih mana? Pesantren. Iya. Fokus matanya. Fokus. Gitu. Fokus matanya. Kamu itu di bawah perintah siapa? Casnya siapa yang memerintah, menyuruh siapa? Nggak ada. Yang memerintah, menyuruh nggak ada. Ait matanya. Bagus. Ait matanya. Bahwa ini harus segera harus dibenerin nih. Ada bisikan atau kan suka ada bisikan gitu kan. Kayak Suka ada yang ngebisik ke suara, suruh ambil ini sama ke bisikan. ada ini nggak? Ada nggak? Kepikiran. Pikiran. Ini kayak dikendalikan gitu loh. Iya. Artinya kan karena sudah terlalu lama tidak ada yang ngasuh, akhirnya dia ngasuh, Iya. diasuh di luar oleh dirinya. Iya, iya betul Pak, betul. Gitu loh. Ini harus Itu sangat mungkin. Ini harus segera diperbaikin, ya. Gitu. Masa depan nanti dimandiin, umpama Pak Ustadz Endangnya belum dimandiin, Dibuang semuanya. dibuang sifat-sifat jeleknya, diisi dengan hal yang baik, diisi dengan hal yang bermanfaat, diisi dengan hal yang tidak merugikan orang lain. Iya. Jadi prinsip kebaikan itu satu, prinsip kebaikan itu adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain, perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain, perbuatan yang memberikan rasa bahagia bagi orang lain, perbuatan yang membuat orang lain tersenyum atas dirimu. Itulah kebaikan. Keburukan itu apa? Berbuat yang merugikan orang lain, berbuat yang orang lain menjadi menderita, berbuat yang orang lain menjadi susah, berbuat yang orang lain menjadi sengsara. Setiap perbuatan yang membuat orang lain menjadi sengsara itu adalah keburukan, ya. Itu yang harus segera. Kamu pasti pusing sekarang. Iya. Pusing. Karena dalam dirinya dilema, berputar, bergelut terus saja dalam dirinya. Gitu. Berputar, bergelut terus. Dilema. Nah, sekarang ini harus selesai. Karena seluruh masalah hidupmu selesai. Ketemu ibunya sudah, sekarang ketemu bapaknya. Iya. Udah selesai seluruh masalah hidup. Kamu tinggal baik. Betul banget. Gitu. Ya ini problem psikologi yang masih dialami oleh dia. Saya nggak tahu lah apa sih yang ada dalam pikiran dan hatinya. Yang jelas tidak fokus, seringkali
dia mengambil ada kesempatan dia berbuat sesuatu yang nggak baik gitu loh. Nah itu ini yang harus terus perlu waktu, perlu kesabaran, perlu bimbingan, karena ini anak ini lepasnya terlalu lama dan mungkin selama ini tidak pernah mendapat bimbingan kecuali mempertahankan diri pada area di alam yang luas. Orang pada dirinya sudah nggak ada yang peduli, dia hanya peduli oleh dirinya sendiri, sehingga dia apapun lakukan untuk bertahan hidup. Nah ini yang harus segera dibenahin, dia bilang harus kita beresin pelan aja om, terus jalan harus kita beresin. Ini tugas kita, ya, harus segera dituntaskan. Enteng-enteng banget ya Pak. Oh berat ini, Berat bukan banget. perkara ini menghadapi jin yang sudah terlatih ini jinnya. Mending kena yang ngareskeun anu kasurupannya Pak. Nya, ieu mah kasurupan geus ngahiji. Kasurupan geus ngahiji. Oh, siga pamumu. Kasurupan ku kabutuh pamumu juga sama. Kamu setiap minggu kudu meuli semen, kudu meuli pasir sehingga dia kesurupan. Kamana Kasurupan gak nganyuk, kuat ayo ngabangun. kamana nganyuk semen, kamana nganyuk paku, kamana nganyuk pasir, kamana nganyuk bata. Ya itu begitu ya. Saya ada saatnya saya juga Nah, ke Caswara fokus agak stressing, ada Iya. saatnya juga saya ini gitu Betul, lah. betul. Karena saya hari ini jadi guru dia, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kebaikan dia gitu. Dan sekarang dengan kamu sudah bersahabat, tapi dengan satu pesan, jangan hianati lagi persahabatan. iya. Oke? Ya, kita akan jalan menuju Kabupaten Karawang. Oke? Bersama Caswara dan Haji Mumu. Haji Mumu dan Caswara. Nah, sama-sama suka saling mengecas. Haji Mumu kalau hari Minggu suka banget karena dia harus pulang ke Tasik karena istrinya pengen dicas. Cas Mumu. Kita jalan, oke? Encas pemilih mana anu terbaik kanggo encas, mana yang terbaik kanggo encas pada sareng bapak pada pesantren. Pami Pada encas miring sareng Bapak nah, Kantong. Kantong ini pesantren. Oh, Jadi pilih mana? Pilih mana? Bapak Kantong, pilih pesantren. Pesantren. Ah. Janji ya. Janji ya. Awas ini dicatat. Dicatat nih pokoknya ada kejadian apalagi encas. Nanti Enggak dimasukin. tahu kayak gimana encas pokoknya. di- Nasib sendiri ada di dimasukin tangan encas. kulkas yang Nah. minus 9 derajat. Betul. Nah. Betul. Biar nggak kayak gini terus. Ini kalau di kulkas gini terus. Tuh, dikulkasin aja biar beku. Biar beku pikiran dan hatinya. Oke. Sudah punya istri dan sudah punya anak, dan sekarang itu sama saya dikasih jatah pulang seminggu sekali, tapi baru sehari udah saya panggil lagi karena kan dia lagi bikin rumah. Enak aja bikin rumah, saya kerja setiap hari, pergi keluar kota, keluar provinsi, memenuhi apa yang menjadi keinginan warga. Dia tiap hari hanya mensejahterakan istrinya saja. Nggak bisa, harus ikut lagi. Jadi kata istrinya bagaimana itu kata istrinya? Aduh, katanya ayah udah berangkat lagi. Aduh. Biasa ada tugas perintah ini. Waduh, itu kalau meluk istri cukup nggak tangan meluknya tuh? Alhamdulillah Pak, cukup. Kalau tidur terentang kakinya nyampe nggak tuh? Kalau tidur sama Pak. Oh, tidurnya sama. Tidur sama. Yang beda berdiri. Yang beda ini kaki. Oh, kaki Standar, Pak. Kakinya standar. Ya. Jadi kalau Haji Mumu kalau ingin peluk istrinya, sun taarnya berarti harus naik ke meja dulu. Enggak, Enggak. istri yang agak jongkok. Ya. Inilah kehidupan Pak. Ya, jadi ya hidup itu pasang-pasangannya. Allah memberikan kelebihan, Oh, kekurangan, dan gitu, kekurangan. Ya
kan? Biar rame. Alhamdulillah kalau Haji Mumu kan dapetin istrinya dapat berkah. Amin. Kalau istrinya dapat Haji Mumu musibah. No, contoh Haji Mumu, kamu kelihatan aja kenapa kulihat aja. Kelihatan aja kenapa tuh Haji Mumu tuh. Contoh udah jadi suami yang baik. Amin. Gitu. Ada suami yang baik Haji Mumu gitu. Itu. Kamu pengen kayak Haji Mumu nanti hidupnya? Mau nggak? Kamu jangan kelihatan aja. Kenapa kulihat? Kayak ada yang narik. Sekarang jujur kalau lihat dari cara kamu lihat, cara kamu ngomong, fokus perhatian yang tidak fokus, omongan yang berubah-ubah, kita jujur deh. Udah, kamu pernah ngelem nggak? Pernah. Oh, pantes. Jadi ini Iya, akibat. saya bilang ini jinnya itu jinnya itu adalah lem yang merubah saraf-saraf pikirannya menjadi seperti ini. Ya, namanya juga anak lepas kan. Iya. Jadi nanti di pesantren itu nanti difokuskan bagaimana merehabilitir dari bahaya lem itu yang sudah mengkontaminasi pikirannya. Itu ya, jadi harus difokuskan di pesantrennya, fokus bagaimana merubah itu zat-zat kimia dari lem itu yang sudah merusak susunan saraf sehingga tidak diam terus bergerak gitu. Ini kelihatan. Udah paham kita sekarang kalau gitu. Jadi pernah sering itu makanya. Baru 2 kali. 2 kali. Oh, lebih meren. Nggak mungkin. Kalau 2 nggak mungkin. Nggak mungkin 2 kali. Kamu sama siapa waktu itu ngelemnya? Teman. Siapa? Sebutin aja. Sebutin. Supri. Terus? Yana. Yana. Itu uangnya dari mana? Hasil beli lem. Si Yana. Itu si Yana. Beli di mana beli lemnya? Gak tahu si Yana. Aku tinggal suruh pakai. Suruh makainya gimana itu? Dibuka, Iya. Terus diisep. Ini. Terus diisep liur. Terus kamu kalau udah liur gimana? Ayah terus cina terus itu bobo jam 9 pagi sampai bangun jam 10 malam. Oh, jam 9 pagi bangun jam 10 malam. Kalau udah ngelem. Iya. Ini bukan membangun masa lalu Caswara, kita membangun masa depan Caswara. Ya, amin. Sehingga Amin. yang masa lalunya hilang, tetapi juga harus tidak boleh lagi nimpel. Dan itu tugas kita dalam setiap hari, termasuk tugas Haji Mumu ini. Amin. Amin. Gosok tuh pakai amplas. Gosok terus. Biar karatan-karatannya hilang. Oke? Mantap, ayo Cas, semangat. Dia sudah mulai. Dia sudah normal, sudah bisa tidur dengan normal. Saya kan tidurnya nggak teratur, udah bisa bangun subuh, udah bisa tidur normal. Artinya siklus hidupnya sudah mulai baik. Siklus hidupnya sudah mulai baik. Ya mudah-mudahan nanti bisa mempengaruhi pikiran sehingga otak kiri otak kanannya mulai seimbang. Bisa tidur. Akibat terlalu banyak di Purwakarta menyapa pacar-pacarnya, akibatnya hawanya ngantuk terus. Jadi ya di Tasiknya jadi dia tidak betah. Gimana kamu mau betah di Tasik, orang di Purwakarta, Subang, Kerawang sampai Jakarta, Bekasi, Cirebon,
banyak yang dia lihat kalau setiap hari. Wajar kalau itu Pak Mumu ingin sekali lagi balik lagi. Orang nggak betah di rumahnya, dia banyak lihat yang baru. Saya sering ngingetin sama Pak Mumu itu, ingat istri nggak boleh begitu, sayang istri. Jangan waktu susah sama istri, giliran honornya gede udah lupa sama istri. Dia bilang nggak boleh Pak Mumu, nggak boleh melupakan istri yang di rumah. Istrinya berdoa biar suaminya selamat nyetirin. Ya suaminya setiap lihat yang herang-herang klaksonnya bunyi. Itu Pak Mumu itu. Ya. Saya minta sama istrinya, tolong Pak Mumu kalau di rumah kalian jangan dilepasin ya. Karena sudah mulai agak benih-benih nakalnya ada ke bawah sama tukang kamera itu. Tukang kamera itu yang rambutnya gondrong itu. Diam-diam juga begitu. Sekarang udah mulai ngajak-ngajak Pak Mumu. Sebentar lagi dia keranjingan penyakit caswara tuh lagi. Ya. Nah ini kita sudah masuk ke arah Banyusari, Cilamaya. Daerah ini sudah daerah dekat ke pantai. Kemudian juga arealnya areal pertanian dengan sawah yang luas daerah sini. Jadi Caswara itu mungkin bapaknya itu anaknya di sini dan istri yang dulu istri pertamanya orang sini. Orang sini. Nah, Caswaranya masih tidur tuh. Masih tidur, nyenyak dia di pangkuan Pak Mumu. Karena Pak Mumu sudah jadi kakaknya Caswara. Waduh, dia nyaman tuh itu. Sambil kita nanti ke depan kita nanya-nanya Banyusari itu masih jauh nggak? Gitu. Mudah-mudahan ini mungkin perjalanannya sekitar setengah jam lagi nyampe Om ya? 22 menit. Berapa? 22 menit lagi. 22 menit lagi sampai ke rumah kakak Caswara. Walaupun saya nelfon ke kakaknya belum diangkat gitu, tapi insya Allah kita nyampe. Nah, berhenti dulu sini. Pos. Sini. Banyusari jauh kene teh. Bari ka mana? Banyusarinya ka dito. Oh. Ngapa lah? Tuh. Banyusari po. Berapa ya? Hah? Di rokok. Wah, turun ya. Banyusari Gempol, di Banyusari Gempol belok kiri. Ya. Makasih, Pak. Siap. Makasih. Aman. Aman Dia terkendali. tidak tahu saya. Aman. Pakai topi aman. Gitu. Sekarang ke Banyusari. Banyu itu artinya air. Sari itu artinya inti. Iya. Jadi air adalah inti dari kehidupan. Kehidupan itu intinya air. Iya, Nah, dia ini juga harus kurang air ini. Iya. Ini kurang air susu, ini kurang air minum, kurang air kebahagiaan. Jadi rasanya kurang ya, Pak. Oh, jadi hamar. Hamar. Jadi kurang diencas dia. Ya, kita menuju Banyusari ya. Dan Pak Mumu itu istrinya pasti sangat cemburu karena Pak Mumu penghasilannya sudah meningkat 3 kali lipat dibanding dengan dulu. Sekarang itu bersama saya, alhamdulillah dampaknya adalah Pak Mumu sudah mulai matanya melirik sesuatu yang indah-indah dalam setiap hari. Kalau ada yang indah klaksonnya bunyi, kalau ada yang indah-indah dia selalu berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus dilihat. Tidak boleh saya berpaling dari apa yang Allah anugerahkan. Iya. Ya, jadi kalau tidak betah di rumah, ingin selalu ke Purwakarta, ingin terus ke Subang, ingin terus ke Jakarta, ingin ikut keliling sama saya, maklumi buat istrinya ya. Karena Pak Mumu mungkin lagi puber, karena biasa laki-laki kalau penghasilannya meningkat suka agak berubah pikirannya gitu. Ya. Begitu keadaannya ya. Ya, istrinya itu fakta tentang Pak Mumu ya. Hati-hati kalau di rumah, periksa dompetnya, periksa handphonenya, periksa itu nomor-nomor handphonenya, pasti suka ada diganti nama. Misalnya Kang Dedi 1, Kang Dedi 2. Nah, itu berarti bukan saya.
pasti yang lain itu biasanya begitu. Nanti misalnya Lutfi 1, Lutfi 2, nah itu bukan Lutfi itu. Gitu, atau cas 1, cas 2, padahal Nama dia Nia jadi dia Komar. Nah itu. Nah itu Pak Mumu ya, buat istrinya tolong hati-hati. Pak Mumu pasti periksa handphonenya. Pasti Pak Mumu banyak menyimpan nama-nama di atas namakan orang lain. Oke? Ya amang na mana amang na. Oh, itu amang na. Oh, ladang. Ladang. Kasep. Jang ting. Pak, pura Pak. Mangga, Kakaknya di sini ada. Ini bersama keluarga Pantong di Banyusari, Bongasnya. Bojong Hilir. Bojong Hilir.